Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Sekilas Ilmu. Saya tahu alasan Anda kenapa mengklik video ini. Tentunya mungkin Anda adalah salah satu orang yang suka dengan konten pornografi. Ya, jika kalian teman atau keluarga saya, tentunya mereka terheran-heran kenapa saya harus buat video seperti ini. Tapi tujuan saya di sini ingin membuktikan bahwa banyak sekali orang yang suka dengan konten negatif seperti berbau pornografi ini. Kita tahu sosial media kan adalah platform yang terbuka. Baik anak-anak maupun dewasa mudah untuk mengaksesnya. Tentu di dalamnya juga terdapat banyak sekali konten-konten yang dewasa. Nah, saya di sini juga akan menjelaskan atau memberitahu Anda dampak pornografi itu seperti apa. Dampak-dampak yang membahayakan bagi diri kita. Sebelum ke sana saya mau ngopi dulu, lur. Percuma ninyuh tadi inum kan. Oke, apa itu pornografi? Pornografi adalah salah satu hal yang dapat menyebabkan kecanduan bagi si penikmatnya. Seperti halnya narkoba, rokok, ganja, dan sabu-sabu. Yang di dalamnya terdapat zat-zat yang membuat si pemakainya tidak dapat berhenti untuk memakai. Nah, pornografi ini tentu akan merusak otak manusia, yang dimana manusia memiliki inti otak yang dinamakan prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini adalah yang membedakan manusia dengan hewan. Tentu fungsinya adalah agar manusia bisa berpikir kritis, bisa fokus, bisa memahami sesuatu. Nah, jika kita kebanyakan menonton hal-hal negatif atau banyak berpikir negatif seperti pornografi ini, maka dopamin dalam otak akan berlebihan kepada sulit banget ya. Tes prefrontal cortex. Nah, dopamin dalam otak akan berlebihan kepada prefrontal cortex. Apa itu dopamin? Dopamin adalah zat pemberi kesenangan atau penasaran kepada prefrontal cortex. Tentunya jika dopamin ini berlebihan kepada prefrontal cortex, maka prefrontal cortex fungsinya akan melemah. Salah satunya dari menonton pornografi ini. Tentu ketika kita nonton hal pornografi, kita selalu penasaran. Kita selalu tidak puas. Dari tadinya yang biasa, kemudian yang sedang, kemudian yang luar biasa. Betul tidak? Kita tidak puas dengan satu adegan. Kita tidak puas dengan beberapa adegan. Hingga kita memulai dengan banyak adegan. Betul? Jujur sajalah. Kalian pasti tahu. Kopi lagi, boy. Nah, efek dari pornografi ini adalah melemahnya daya pikir kita, melemahnya daya fokus kita, melemahnya daya kritis kita, sehingga kita menjadi pribadi yang sangat malas, tidak punya semangat hidup. Bahkan ketika kita bosan, ketika kita gabut, tentu di dalam pikiran kita ada hal-hal negatif, sehingga kita ambil HP, kemudian membuka lagi link-link yang negatif. Betul tidak? Dan yang lebih parah lagi, ketika ibadah berhubungan dengan Tuhan. Sebagai seorang muslim, misalnya sholat, ketika khusyuk sholat, di tengah sholat, kita kepikiran hal pornografi. Bayangkan oleh Anda pasti pernah berpengalaman seperti itu. Karena tentu, balik lagi, daya fokus kita sudah melemah. Kemudian ketika kita bertemu dengan seorang atau mungkin lawan jenis, kita akan membayangkan suatu hal darinya. Seperti hal yang jorok, seperti bagaimana badannya, bagaimana bentuk badannya, apakah besar atau kecil atau mungkin apalah. Itu akan terjadi setiap kita bertemu dengan lawan jenis. Bahkan kemanapun, bahkan mau kapanpun, pasti bayangan pornografi itu akan terus menempel kepada kita. Bagi pecandu yang sudah berat,
Bahkan ada yang lebih parah, kasus ini terjadi di Amerika, di mana Ted Bundy adalah seseorang pemerkosa dan sekaligus pembunuh puluhan wanita. Gelo emang. Gelo bisanya. Dia membunuh dan memperkosa puluhan wanita. Dan kemudian ketika diwawancarai, inilah alasannya. Tolong saksikan video ini. Oke? Dedicated and loving parents, one of 5 brothers and sisters. A home where we as children were the focus of my parents' lives, where we regularly attended church, 2 Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home. That basically, I was a normal person. I wasn't some guy hanging out at bars or a bum. I wasn't a pervert in the sense that, people look at somebody and say, I know there's something wrong with them, and just tell. I mean, I was essentially a normal person. I had good friends. I led a normal life, except for this one small but very potent and very destructive segment of it that I kept very secret, very close to myself, and didn't let anybody know about it. And part of the shock and horror from my dear friends and family years ago when I was first arrested was that there was no clue. They looked at me and they looked at the all-American boy. And it happened in stages, gradually. It doesn't necessarily, not to me at least, happen overnight. My experience with, I'd say, pornography generally, but with pornography that deals on a violent level with the sexuality, is that once you become addicted to it, and I look at this as a kind of addiction, like an addiction, you keep craving something which is harder, something which gives you a greater sense of excitement, until you reach the point where the pornography only goes so far. You reach that jumping off point where you begin to wonder if maybe actually doing it will give you that which is beyond just reading about it or looking at it. Listen, I'm no social scientist, and I haven't done a survey. I mean, I don't pretend that I know what John Q. Citizen thinks about this. But I've lived in prison for a long time now. And those of us who have been so much influenced by violence in the media, in particular pornographic violence, are not some kinds of inherent monsters. We are your sons and we are your husbands. And we grew up in regular families. And pornography can reach out and snatch a kid out of any house today. He snatched me out of my home. It snatched me out of my home 20, 30 years ago. And as diligent as my parents were, and they were diligent in protecting their children, and as good a Christian home as we had, and we had a wonderful Christian home, there is no protection against the kinds of influences that are loose in the society that tolerates. Bagaimana kawan videonya? Anda sudah tahu alasan Ted Bundy melakukan itu. Tentu kembali lagi bahwa pornografi ini bisa merubah jati diri seseorang, bahkan menjadi pembunuh sekalipun. Dan solusinya, bagaimana cara kita berhenti dari kecanduan pornografi ini? Tentu, yang pertama, carilah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Banyak sibukin diri dengan hal-hal yang bermanfaat atau dengan hal yang positif. Dan yang kedua, banyakin ibadah. Baik agama apapun kalian, tetap kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk hal-hal ini. Yang ketiga, tobat. Anda tobat, tobatlah. Tentu tobat. Tapi banyak sekali terapi-terapi yang bisa mengurangi kecanduan pornografi Anda. Dan saya doakan semoga Anda bisa memperbaiki diri Anda menjadi lebih baik lagi, menjauhi yang namanya kecanduan pornografi ini, kemudian bisa semangat lagi dalam hidup, dan juga tentunya bermanfaat bagi banyak orang.
Mungkin sekian video saya. Jika kalian suka, tolong like. Jika kalian ingin support saya, tolong subscribe. Dan jika kalian ingin punya manfaatnya, maka share video ini, oke? Maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar, istighfar, wahai pemuda. Istighfar, istighfar, kudu loba istighfar. Istighfar, istighfar, wahai pemuda. Istighfar, istighfar, kudu loba istighfar. Ayeuna masana enggeus deukeut kiamat. Buru gera menta hampura, bisi hisab berat. Dimana bakal datang waktu laknat. Matak buru-buru urang gera tobat.